Oke, kalau kita ada soal seperti ini, latihan 32.1, panjang jari-jari lingkaran A sebesar 10 cm. Apabila pada lingkaran A terdapat beberapa tali busur yaitu KL, MN, dan OP dan QR dengan berturut-turut, panjangnya adalah di sini kita tahu panjangnya adalah berapa itu? Panjangnya adalah ini panjangnya adalah 10 cm itu. Manakah dari apotema yang terpanjang? Menurut saya sebenarnya ini harus dibuktikan satu persatu. Ya, harus dibuktikan satu persatu sebenarnya. Tetapi di sini kita dapat apa? Untuk membuktikan di sini gini. Kita harus buktikan dalam lingkaran itu nanti satu persatu. Tetapi kita bisa lakukan adalah jika yang dibangun dari pusat lingkaran A di sekitar setiap unsur, apotema tersebut yang terpanjang dipastikan 16. Nah, kenapa? Kalau kita logikakan seperti ini, ketika ada sebuah lingkaran, ini ada jari-jarinya sama, ini jari-jari semuanya sama. Tetapi semakin panjang tali busur maka semakin panjang apotema. Berarti semakin panjang tali busur maka semakin panjang apotema. Sebenarnya ilustrasinya seperti itu. Nah, semakin panjang tali busur adalah semakin panjang apotema. Sehingga kalau menjelaskan ya hitung saja dulu apotemanya satu persatu. Sebenarnya saya harus hitung apotema satu persatu dengan cara tali busurnya ini kelihatan, tali busurnya kelihatan, tali busurnya. Ini kaitannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nanti sudut pusatnya semakin besar sudutnya maka semakin panjang juga apotemanya. Seperti itu. Tapi harus bisa menjelaskan secara representasi dari gambar. Oke, nomor 1 jelas caranya. Kemudian nomor 2 itu begini teman-teman semuanya. Nomor 2, ketika kita mengerjakan yang nomor 2 itu begini. Perlu digarisbawahi. Ketika ada suatu lingkaran terdapat busur PQ, QR, STU, dan VW, diketahui keempat busur tersebut memiliki panjang. Ingat, semakin panjang busurnya, berarti kan ini urutannya adalah PQ itu lebih dari RS, atau bahasa kita lain adalah PQ lebih dari RS panjang busurnya, dan ini lebih dari juga siapa? TU, dan lebih dari juga VW. Maka di situ apa? Jika pada masing-masing busur tersebut dibuat sudut pusat yang bersesuaian, maka menghadap sudut apakah? Sudut terkecil. Maka sudut terkecil juga diwakili oleh apa? Oleh busur yang terkecil. Busur terkecil siapa? VW. Maka sudut terkecilnya adalah VOW. Nah, ini adalah sudut terkecilnya, diwakili oleh itu tadi. Maka nomor 2 selesai. Ya, oke, bisa nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Lah, ini juga mudah. Nah, perhatikan di sini. Untuk menyelesaikan yang nomor 2, teman-teman perlu digarisbawahi bahwa ini soal itu sangat mudah ya sebenarnya. Sangat mudah sekali. Ada 2 roda gigi yang memiliki jari-jari yang sama yaitu 28. Ingat, jari-jarinya sama 28. Tentukan panjang sabutan lilit yang diperlukan agar dapat melingkari kedua roda gigi tersebut jika jarak antara pusat kedua roda adalah 120. Berarti kan ini kita pas tengah. Nah, ini. Berarti kan kalau ini sama ini kan keliling lingkaran. Maka ini sama aja dengan keliling lingkaran ditambah dengan berapa? 2 kali 120. Kenapa 2 kali? Ini kan 120. Ini juga 120. Jadi selesai. Cara ngitungnya hanya seperti ini. Nanti dihitung sendiri. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Nah, itu kan cluenya seperti itu. Menurut Wafi, makin panjang busur lingkaran, makin besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Apabila panjang busur diperkecil, maka ukuran sudut pusat yang berhadapan dengan busur tersebut juga berkurang. Apakah kalian setuju? Kalau saya setuju, karena semakin besar sudut pusatnya, maka semakin panjang busur. Kalau diilustrasikan kan dia perbandingannya semakin panjang.
sebenarnya kita tinggal membandingkan dengan tadi kaitannya nomor 1 dan nomor 2. Selesai sebenarnya, sudah jelaskan secara terperinci seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 5 bagaimana? Ketika nomor 5, perhatikan tabel di samping jajak pendapat. Ketika diminta ini lingkaran yang sesuai dengan kategori sebenarnya sangat mudah. 76% itu gini, cara misalkan saya mau ngitung yang 76%. Nah ya, 76% saya hitung seperti ini. Nah, untuk yang itu 76% ini caranya gini. 76 per 100 dikali berapa? 360 derajat. Ini nanti berapa derajat? Ukur pakai busur. Kalau yang 16 berarti sama 16 per 100, ya kan? Kali berapa? Nah, ini 16 per 100 dikali 16 per 100 dikali dengan berapa tadi? 16 per 100 dikali 360. Nah, itu nanti menjadi busur. Sama 5% juga 5 per 100 dikali 360. 3% juga sama, yakni 3 per 100 kali 360 itu ukuran dari derajatnya. Selesai. Maka nanti tinggal membuat sebuah lingkaran. Oke, sudah selesai seperti itu ya. Kemudian sekarang kalau yang nomor 6 ini bagaimana? Oke, nomor 6 begini. Ketika kita diminta untuk menyelesaikan seperti itu untuk nomor 6, sebenarnya ya mudah. Kenapa saya bilang coba kita cek. Suatu kincir ria yang ditunjukkan seperti gambar di samping memiliki diameter 50. Kalau diameternya 50 berarti otomatis, ini diameternya 50 berarti otomatis di sini kan jari-jarinya adalah 25. Jika busur baja yang menghubungkan satu mobil penumpang ke mobil, berarti ini satu mobil ke mobil yang lain kan berarti gini. Nah ini satu mobil ke satu mobil yang lain. Penumpang lain membentuk lingkaran. Oke. Jika busur baja yang menghubungkan satu mobil penumpang ke mobil penumpang lainnya berbentuk lingkaran. Oke. Berbentuk lingkaran. Tentukan panjang setiap busur baja yang menghubungkan setiap mobil. Berarti sangat mudah. Ini ada berapa mobilnya? Kita lihat di sini, kita cek. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kan mudah sekali. Berarti tinggal 12. Ya kan? Itu sebenarnya sama aja dengan 360. 360 kan tidak memutar, dibagi dengan berapa? 12. Ya, berarti dia 12. Berarti berapa? 360 dibagi 12 kan? Nah, mudah kan? 1 2 3 5 6 7 8 9. Berarti 360 kan satu lingkaran kan 360 dibagi dengan 12 berapa? 360 dibagi 12 kan sama dengan 30. Maka kalau ditanya panjang bajanya berarti begini toh. 30 derajat per 360 ya kan dikali keliling lingkaran dengan diameter berapa? 50. Selesai. Silahkan hitung. Selesai kan? Oke. Sekarang kita lanjut teman-teman semuanya yang selanjutnya, yakni nomor 7. Mudah sekali ini. Nomor 7, gunakan diagram yang menunjukkan. Di sini untuk nomor 7 ini juga mudah kok. Gunakan diagram yang ditujukan untuk menjawab setiap pernyataan. Jari-jari lingkaran pohon kecil adalah R. Jari-jari lingkaran pohon yang lebih besar atau lingkaran besar, berarti yang sini ya. Lingkaran kecil itu maksudnya yang sini, yang sebelah sini. Ini lingkaran kecil, ini lingkaran besar. Dan jari-jari lingkaran pohon yang lebih besar adalah 10R. Bagaimana panjang busur lingkaran kecil pada lingkaran pohon kecil dibandingkan dengan panjang busur busur-busur kecil pada lingkaran pohon besar. Oke. Yang ditanya bagaimana panjang busur-busur kecil pada lingkaran pohon
kecil. Nah, dibanding dengan panjang busur-busur kecil pada lingkaran pohon besar. Nah, ini coba kita cek. Maksudnya di sini adalah kita punya jari-jarinya itu adalah L. Dan jari-jari lingkaran pohon yang lebih besar adalah 10R. Bagaimana panjang busur-busur kecil dibanding panjang busur-busur kecil kecil pada lingkaran pohon kecil? Ya sebenarnya pakai perbandingan biasa. Ya, istilahnya dia hanya perbandingan biasa tergantung nilai R. Perbandingannya berarti apa? Berarti perbandingannya adalah panjang busur itu 10 kalinya. 10 kalinya juga terhadap ini. Misalkan panjang busur di sini ini A, maka di sini juga 10A. Nah, seperti itu. Mengikuti perbandingan jari-jari. Nah, misalkan ini A, panjang busur kecil A, maka panjang busur yang lingkaran besar dia juga akan 10 kali lipatnya. Seperti itu. Oke. Kemudian jika panjang busur kecil pada lingkaran pohon sama dengan 3, berapa panjang busur besar pada pohon besar? Maka tinggal 3 kali 10 berapa? 30. 30 sudah selesai. Nah, ini berarti ini 30. Nah, karena dia perbandingannya 10 kali lipat. Nah, untuk harus dibuktikan dengan rumus sebenarnya. Ya, karena ini ada 10R. Jika besar sudut A 20 derajat, jari-jari lingkaran pohon kecil adalah R, jari lingkaran pohon besar adalah 10R, dan panjang busur kecil lingkaran pohon kecil adalah 3S. Tentukan keliling lingkaran pohon besar. Sebenarnya pohon besar berarti kan segini. Ketika dia 20 derajat, pohon kecilnya itu berapa? 3 inci. Berarti ketika 20 derajat sama, dia 30 inci. Kemudian tentukan keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang mudah sekali. Keliling lingkaran kan 360. Berarti 360 dibagi 20 dikalikan berapa? 30 inch. Selesai. Coret berarti berapa? 36 ini dibagi ini 180 dikali 3 berarti berapa? Selesai. Silahkan dihitung sendiri. Bagi 180 dikalikan 3. Sudah, maka penyelesaian ini sudah tuntas. Terima kasih.